Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sholatan amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 11? Semoga kalian di rumah selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat belajar dalam pembelajaran virtual kali ini. Alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki pada bab baru lagi. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada bab 9 yaitu tentang materi prinsip dan praktik ekonomi Islam. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh bisa barokah dan manfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebagai seorang muslim kita yakin bahwa melalui Al-Quran dan hadis itu telah diatur secara garis besar mengenai aturan untuk mewujudkan ekonomi. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang menjalankan perannya dengan berpedoman pada ajaran Islam, adapun tujuannya adalah untuk memberikan keseimbangan bagi kehidupan bermasyarakat. Nilai ekonomi Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan orang muslim saja, akan tetapi juga seluruh makhluk di muka bumi. Nah, maka dari itu pada pembahasan kita kali ini meliputi muamalah, macam-macam muamalah, syirkah, perbankan, dan asuransi syariah. Akan tetapi karena pembahasan pada bab kita kali ini terlalu panjang, maka pada video kita kali ini hanya berfokus mengenai muamalah dan macam-macam muamalahnya saja. Adapun kompetensi dasar pada pembahasan kita kali ini, di sini ada 3 poin. Yang pertama, pada 5.1 kita dapat menjelaskan mengenai asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam. Poin yang kedua, kita dapat memberikan contoh transaksi ekonomi dalam Islam. Yang ketiga, kita dapat menerapkan transaksi ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu muamalah. Muamalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, seperti pergaulan, perdata, dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam, muamalah ini dapat diartikan sebagai tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberikan manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha yang lainnya. Kemudian, dalam melakukan transaksi ekonomi seperti jual-beli, sewa-menyewa, utang piutang maupun pinjam meminjam, Islam melarang beberapa hal diantaranya. Yang pertama, kita tidak boleh menggunakan cara-cara yang batil. Yang kedua, kita tidak boleh melakukan kegiatan riba. Yang ketiga, kita tidak boleh dengan cara yang zalim atau aniaya. Yang keempat, kita tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas maupun kehalalannya. Yang kelima, kita tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi. Yang keenam, kita tidak boleh melakukan transaksi jual beli dengan barang yang diharamkan. Baiklah, kemudian di sini kita masuk ke pembahasan mengenai macam-macam muamalah. Nah, sebelumnya tadi sudah disebutkan mengenai macam-macam muamalah. Nah, di sini akan dijelaskan secara lebih lanjut. Yang pertama ada jual beli. Nah, jual beli ini menurut syariat Islam adalah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, mungkin sebagian dari kalian ada yang bertanya, riba itu seperti apa sih dan bagaimana? Nah, nanti kita akan mengupas satu persatu secara lanjut pada pembahasan berikutnya. Baiklah, selanjutnya mengenai syarat-syarat dan jual beli.
Nah, syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam tentang jual beli adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjual dan pembeli ini haruslah balik, berakal sehat, dan atas kehendaknya dia sendiri. Yang kedua, uang dan barangnya itu haruslah halal dan suci. Jadi haram ketika menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala termasuk lemak dari bangkai tersebut. Yang kedua, barang tersebut itu haruslah bermanfaat. Jadi ketika kita membeli barang-barang yang tidak bermanfaat itu sama dengan kita menyia-nyiakan harta atau melakukan pemborosan. Yang ketiga, keadaan barang tersebut itu dapat diserah terimakan. Jadi tidak sah ketika menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan. Contohnya menjual ikan yang masih di dalam laut atau bara yang sedang dijadikan jaminan. Sebab semua itu mengandung budaya atau ketidakpastian. Yang selanjutnya, yang keempat, keadaan barang tersebut itu diketahui oleh penjual dan pembeli. Yang kelima, barang yang akan dijual itu adalah milik dia sendiri. Selanjutnya masih di syarat-syarat jual beli yang terakhir, yaitu ijab kabul. Nah, ijab kabul ini sebuah pernyataan dari si penjual. Misalnya, saya jual barang ini dengan harga sekian. Lalu si pembeli ini menjawab, baiklah saya beli. Nah, jadi dengan demikian berarti jual beli tersebut itu berlangsung atas keriduan antara kedua belah pihak, yaitu antara si penjual dan pembeli. Berikutnya di dalam jual beli itu ada yang namanya khiyar. Nah, khiyar di sini itu dapat diartikan yaitu bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan untuk melakukan khiyar karena dalam jual beli itu haruslah berdasarkan suka sama suka, jadi tanpa ada keterpaksaan di dalamnya. Nah, penjual di sini itu mempunyai hak untuk mempertahankan harga dagangannya. Sebaliknya, si pembeli ini juga mempunyai hak untuk menawarkan atas dasar kualitas barang yang diyakininya. Kemudian, khiyar di sini itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada khiyar majelis. Nah, khiyar majelis ini maksudnya adalah selama si penjual dan pembeli ini masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar, maka keduanya ini berhak memutuskan, meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut. Yang kedua, ada khiyar syarat. Nah, maksud dalam khiyar syarat ini khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya si penjual ini mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar 3 hari. Maksudnya si penjual ini memberi batasan waktu kepada pembeli untuk memutuskan jadi tidaknya pembelian tersebut. Nah, apabila si pembeli ini mengiyakan, maka status barang tersebut itu tidak ada pemiliknya. Artinya, si penjual ini tidak mempunyai hak untuk menjual kepada orang lain. Namun, pada akhirnya ketika si pembeli ini memutuskan untuk tidak jadi membeli, maka si status barang tersebut ini penjual berhak untuk menjualnya kembali kepada orang lain. Seperti itu. Yang ketiga ada khiyar aibi atau cacat. Nah, maksudnya adalah pembeli ini boleh mengembalikan barang jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Namun, hendaknya dilakukan sesegera mungkin, seperti itu. Dan pembahasan terakhir mengenai jual beli yaitu adalah riba. Riba di sini itu adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi ketika dalam pertukaran bahan makanan, emas, perak, maupun pinjam-meminjam. Riba apapun jenisnya, apapun bentuknya, dalam syariat Islam itu hukumnya adalah haram. Bahkan sanksi hukumnya itu juga sangat berat. Riba terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada riba fadli. Riba fadli ini adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya ada cincin 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan cincin 22 karat namun beratnya 11 gram. Maka kelebihannya itulah yang dinamakan dengan riba. Yang kedua ada riba qardi. Nah, riba qardi ini merupakan pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Misalnya, si A bersedia meminjami si B uang sebesar 100.000. Akan tetapi si B ini, asalkan si B ini bersedia mengembalikan uangnya tersebut sebesar 115.000, maka bunga pinjamannya itulah yang dinamakan dengan riba.
Yang ketiga, ada ribayat. Nah, ribayat ini adalah akad jual beli barang sejenis dalam sama timbangannya. Namun penjual dan pembelinya ini berpisah sebelum melakukan serah terima, seperti menjual ketela atau kacang yang masih di dalam tanah. Yang keempat, ada riba nasiah. Nah, riba nasiah ini adalah akad jual beli penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya, membeli buah-buahan yang masih kecil-kecil dalam pohonnya, kemudian diserahkan ketika setelah besar-besar atau setelah layak untuk dipetik, atau membeli padi di dalam musim kemarau, tetapi diserahkan setelah panen. Berikutnya, pembahasan yang kedua tentang muamalah, yaitu utang piutang. Utang piutang ini adalah menyerahkan harta benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian, tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Rukun utang piutang di sini itu ada 3, yaitu yang pertama berpiutang dan ada yang berpiutang dan yang berutang. Yang kedua ada harta atau barang yang akan diutangkan. Yang ketiga ada lafaz kesepakatan seperti itu. Misalnya, saya utangkan ini kepadamu, lalu yang berutang ini menjawab, iya, saya utang dulu beberapa hari lagi. Kemudian di dalamnya sebutkan dengan jelas atau jika sudah punya maka saya lunasi seperti itu. Akan tetapi apabila ada orang yang membayar hutangnya dengan memberikan kelebihan atas kemauannya sendiri tanpa ada perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut itu halal baginya. Tetapi sebaliknya, jika ada orang yang berutang meminta tambahan pengembalian dari orang yang melunasi hutang tersebut dan telah disepakati sebelumnya, maka hukumnya tidak boleh dan termasuk dalam kategori riba seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir dari muamalah, yaitu sewa menyewa. Nah, sewa menyewa dalam hukum Islam disebut dengan ijarah, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Nah, jasa di sini itu berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal maupun hewan, seperti itu. Lalu apa saja syarat dan rukun Islam mengenai sewa menyewa? Yang pertama, yang menyewa dan yang menyewakan itu haruslah balik dan berakal sehat. Yang kedua, sewa menyewa itu dilangsungkan atas kemauannya masing-masing dari kedua belah pihak. Jadi tanpa ada keterpaksaan seperti itu. Yang ketiga, barang tersebut itu menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Yang keempat, ditentukan barangnya serta keadaan sifat-sifatnya. Yang kelima, manfaat yang akan diambil dari barang yang harus diketahui oleh kedua belah pihak tersebut. Yang keenam, barang yang lama digunakan itu harus jelas disebutkan seperti itu. Yang ketujuh, yang terakhir, harga sewa dan cara pembayarannya itu harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Baiklah, mengenai pembahasan kita kali ini, kesimpulannya mengenai muamalah, bahwasanya muamalah itu diartikan kegiatan tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberikan manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, atau usaha yang lainnya. Nah, di dalam muamalah itu ada 3 macam, itu tadi ya, ada jual beli, sewa menyewa, dan utang piutang, yang mana ketiga macam ini itu mempunyai rukun dan syaratnya masing-masing, yaitu sama-sama kedua belah pihak antara si penjual dan pembeli itu haruslah balik dan berakal sehat. Dan mengenai jual beli tersebut itu ada yang namanya khiyar, yang mana dalam khiyar ini tuh terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Dalam Islam bahwa dalam jual beli itu diperbolehkan untuk khiyar, karena dalam jual beli itu haruslah sama-sama saling suka, jadi tidak ada keterpaksaan di dalamnya seperti itu.
Baiklah, mungkin cukup sekian pada pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi insya Allah pada materi berikutnya. Masih tetap dengan topik prinsip dan praktik ekonomi Islam, akan tetapi kita akan membahas secara lanjut yaitu mengenai syirkah. Untuk semuanya, terus jaga kesehatan diri kalian agar kita bisa berjumpa dan belajar kembali. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.